Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa penghayatan bulan keluarga, Tuhan kembali mengundang kita untuk berhimpun dan beribadah bersama. Sebagaimana Tuhan ingin selalu dekat dengan umatnya, kita pun juga rindu untuk selalu direngkuh ke dalam kasih dan anugerah-Nya. Marilah dengan hati yang gembira, kita memuji Allah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi-Nya. Pencipta cakrawala, segala serafim kerugi, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang jadikan langit dan bumi dengan kasih-Nya. Setianya untuk Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah tema ibadah kita pada saat ini. Dengan merenungkan tema ini, kita mau belajar memahami bahwa panggilan Kristus bagi kita untuk menerima kehidupan kekal adalah juga panggilan untuk dipulihkan secara utuh. Setiap keluarga dijamah oleh Kristus, dipulihkan dari dosa dan keterasingan untuk menjalani kehidupan baru yang dipenuhi cinta kasih dan kepedulian di antara setiap anggota keluarga. Maukah kita menjadi keluarga-keluarga yang hidup dalam pemulihan oleh Kristus? Oleh malu terbebas
cita-citaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamaku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi dan kemudian akan kita tutup bersama-sama. Allah yang Maha Baik, demikianlah doa kami. Di tengah kehidupan berkeluarga, kami belum mengikuti teladan Kristus dengan setia. Sebagai suami atau istri, sebagai orang tua maupun anak, sebagai kakak juga adik, kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri. Lebih sering menuntut daripada menuntun, sehingga timbul berbagai pertengkaran dan amarah yang mendukakan hati. Jamalah kami ya Allah, perbaharuilah diri kami, supaya dapat hidup memancarkan terang kasih Kristus dalam tutur kata serta perilaku kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah diampuni dan dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa setiap perkataan-Mu adalah suluh bagi langkah kehidupan kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, kuasai pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa memahami makna firman Tuhan dan kemudian kami hayati untuk kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga. Tuntunlah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apa yang dikatakan adalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amos 5 ayat 6-7, dilanjutkan ayat 10-15, yang berbunyi demikian.
Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu, dan yang mengepaskan kebenaran ke tanah. Ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Sebab
Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil menurut Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disadari atau tidak, siaran TV kita dipenuhi oleh beraneka ragam serial drama keluarga. Jalan ceritanya pun bervariasi, namun kadang ada yang tampak dilebih-lebihkan atau dipaksakan. Isinya adalah tangisan tokoh protagonis atau senyum licik dari tokoh antagonis, yang rebutan anak lah, rebutan harta lah, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami,
anak menyakiti hati orang tua, mertua jahat kepada menantu, menantu jahat kepada mertua, dan seterusnya. Sudah jarang ada serial drama keluarga yang jalan ceritanya sederhana, namun mengena karena punya pesan moral yang baik dan menyentuh, seperti satu serial yang saya kira kita kenal bersama, yaitu Keluarga Cemara. Dengan tokohnya adalah Abah dan Emak, serta 3 anak perempuan yang manis-manis dan santun. Dikisahkan mereka pernah hidup cukup, namun karena ada suatu masalah, maka Abah harus kehilangan kekayaannya, dan jadilah mereka hidup dengan sederhana. Abah jadi tukang becak, Emak membuat opat untuk kemudian dijual oleh Eis, putri tertua mereka. Namun rupanya di dalam kesederhanaan mereka, mereka tetap dapat bersyukur, hidup rukun dan saling menerima satu dengan yang lain. Theme song dari Keluarga Cemara pun seperti nggak lekang dimakan oleh waktu. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Namun sayangnya saudara, di dalam kenyataan hidup sehari-hari, menjalani hidup berkeluarga itu tidak bisa seideal lirik-lirik lagu. Keluarga yang diharapkan menjadi rumah yang hangat bagi setiap anggota keluarganya, terkadang pada situasi tertentu justru menjadi tempat yang dingin, menjadi tempat yang dihindari ketika misalnya timbul cekcok antara suami dengan istri. Entah karena cemburu, entah karena kemunduran ekonomi, atau hanya karena masalah masakan atau makanan yang sudah dingin. Atau juga ketika timbul debat antara orang tua dan anak karena beda pilihan atau beda keputusan. Orang tua yang mengasuh anak dari kecil merasa berhak ikut menentukan masa depan anak, sementara anak merasa sudah dewasa dan punya pertimbangan yang matang. Pada akhirnya, konflik demi konflik pun terjadi dan menimbulkan luka batin pada diri setiap anggota keluarga. Semua bisa saling menyalahkan, saling menuding, tidak mau duduk bersama untuk membangun pemahaman. Ada keluarga yang tahu nih bahwa ada luka-luka yang dialami, tetapi mereka membiarkan luka itu tetap ada sehingga tidak ada pemulihan di dalamnya. Sebaliknya, ada juga keluarga yang menyadari bahwa iya, ada luka batin yang kami alami, dan mereka mau untuk mengobati serta memulihkannya. Bagaimana dengan keluarga Kristen? Apakah undangan Kristus bagi kita? Adakah luka-luka batin atau cara berperilaku dalam hidup berkeluarga kita yang perlu dipulihkan oleh Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan merenungkan tema keluarga yang hidup dalam pemulihan, saya mengajak kita semua untuk menggarisbawahi atau memperhatikan 2 pesan utama, yaitu yang pertama, keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah keluarga yang mau terus mencari Tuhan dan mau dikoreksi serta diubahkan cara pandang dan cara hidupnya oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah keluarga yang mau terus mencari Tuhan dan mau dikoreksi serta diubahkan cara pandang dan cara hidupnya oleh Tuhan. Kita mau belajar dari bacaan leksionar kita, khususnya dari bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang kaya yang merindukan hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, merindukan hidup yang dipulihkan. Hidup yang berbeda dengan hidup duniawi yang ia alami pada saat itu. Orang itu datang kepada Yesus sambil bertelut untuk memohon jawaban, untuk memohon sebuah pencerahan atas pertanyaan iman, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, sikap orang kaya tersebut sesungguhnya sudah tepat, yaitu datang pertama-tama mencari jawaban pada Yesus. Namun setelah Yesus memberi jawaban, tampaknya orang tersebut gagal untuk memahami maksud pengajaran Yesus. Pertama-tama Yesus menanggapi orang tersebut Yesus menyatakan tentang perintah Allah yang terkait dengan memelihara kehidupan dengan sesama. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu. Namun orang tersebut menyatakan bahwa semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Lalu Yesus pun berkata, ada satu kekurangan yang belum dilakukan orang itu. Orang kaya itu disuruh untuk pergi menjual apa yang ia miliki, lalu diminta memberikan itu semua kepada orang-orang miskin, sehingga orang itu akan beroleh harta di sorga. Dan lalu ia diundang untuk kembali datang kepada Yesus dan mengikuti
dia. Apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut, saudara? Mendengar perkataan Yesus, orang tersebut lalu jadi kecewa. Mungkin kaget dengan apa yang Yesus minta. Lalu Alkitab menyatakan bahwa ia pun pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Selepas kepergian orang kaya tersebut, Yesus pun lalu berkata kepada murid-murid di sekelilingnya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Yesus bukannya anti terhadap orang-orang yang memiliki harta atau anti terhadap orang-orang kaya. Kritik Yesus terhadap orang kaya seringkali dimaksudkan untuk menegur keangkuhan dan ketidakpedulian orang kaya pada zaman itu yang suka sekali mengabaikan, suka sekali tidak peduli terhadap kondisi sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak tergerak oleh belas kasihan ketika melihat sesamanya yang miskin, yang menderita. Bahkan ada juga orang yang menjadi kaya dengan cara memeras dan membodoh-bodohi orang miskin. Ketika berhadapan dengan orang yang mendatanginya tadi pun, Yesus sebenarnya tahu bahwa ketaatan orang tersebut pada hukum yang mengatur relasi dengan sesama adalah ketaatan yang sifatnya formalistik. Ketaatan yang hanya takut pada hukuman, bukan ketaatan yang dijiwai dengan kepedulian kepada sesama. Maka Yesus menantang orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang melampaui hukum, untuk melakukan sesuatu yang amat radikal terkait dengan tindakan kasih dan tindakan memberi. Tapi rupanya orang itu gagal memahami tantangan Yesus. Orang tersebut mungkin berpikir, bagaimana mungkin Yesus menyuruh aku untuk menjadi rugi? Karena hartaku harus dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ia memilih pergi dengan kecewa. Ia tidak siap memperoleh harta di sorga yang sesungguhnya tidak bisa dinilai oleh materi macam apapun yang ada di dunia ini. Ia lebih memilih harta dunia yang ia miliki daripada harus mengikut Yesus. Ia lebih memilih berada dalam sikap abainya dibandingkan dipulihkan untuk menjadi penebar kasih. Saudara, semula orang kaya tersebut kita lihat punya niatan yang baik untuk mencari pencerahan, mencari jawaban atas pergumulan imannya kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, ia sebenarnya berusaha membuka diri pada pengajaran baru dari Tuhan Yesus. Tapi setelah Yesus memberikan jawaban, orang tersebut kembali menutup dirinya, enggan menerima pemulihan dari Yesus yang menawarkan kehidupan sejati, menawarkan kehidupan sejati dengan cara peduli dan berbagi dengan sesama. Ia datang kepada Yesus, tetapi nggak mau dikoreksi, nggak mau diubahkan cara pandang dan cara hidupnya oleh Yesus. Dan tentu ini bukan pilihan sikap iman kita sebagai murid Kristus. Lalu terkait dengan penghayatan bulan keluarga, saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita selalu punya kerinduan untuk hidup di dalam pemulihan bersama dengan Yesus? Jika iya, sudahkah kita datang pertama-tama dan terutama datang kepada Yesus saat kita sedang ada di dalam pergumulan? Saat kita tengah berada di dalam kebimbangan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting? Siapa yang kita libatkan? Adakah kita datang kepada Yesus sambil bertelut untuk mencari jawaban? Dan berapa sering keluarga kita ketika kita punya masalah, tapi bukan Tuhan yang kita cari, kecuali kalau sudah sangat kepepet. Juga saudara, untuk mendapatkan pemulihan, mau nggak sih kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dikoreksi dan diubahkan oleh Kristus? Atau kita seperti orang kaya tadi yang nggak mau diubahkan, yang nggak mau dikoreksi cara pandangnya oleh Yesus, yang memilih pergi dengan kecewa meninggalkan Kristus? Panggilan kita, saudara, sebagai pribadi dan sebagai keluarga Kristen adalah menerima tawaran Kristus yang rindu untuk memulihkan kita. Maka mari kita terbuka pada koreksi dan pembelajaran dari Tuhan Yesus. Jika selama ini di dalam kehidupan berkeluarga kita masih menyimpan keegoisan, maka ini saatnya kita mengurangi ego kita. Belajarlah mendengarkan cara pandang atau perspektif orang lain, karena bukan hanya cara pandang kita saja yang ada di tengah keluarga. Kadang apa yang kita yakini benar pun belum tentu benar, atau paling tidak perlu dilengkapi oleh sudut pandang yang lain dari pasangan,
dari anak kita mungkin, atau dari orang tua dan anggota keluarga kita yang lain. Kemudian jika selama ini kita masih tidak peduli terhadap anggota keluarga yang lain, cuek begitu ya, maka sekarang saatnya kita berbagi tindakan kecil atau tindakan sederhana yang menunjukkan kepedulian atau perhatian kita. Seringkali orang kemudian enggan untuk memberikan penghargaan atau apresiasi secara verbal dengan kata-kata kepada pasangan, kepada orang tua, atau kepada anak-anak. Mungkin ini saatnya kita memberikan apresiasi secara verbal bahwa kita bangga memiliki mereka sebagai anggota keluarga kita. Juga mari kita dorong diri untuk memberikan pertolongan-pertolongan yang selama ini masih jarang kita lakukan. Suami dan istri bisa bekerja sama di dalam merawat rumah, membersihkan rumah. Sekali-kali orang tua dan anak juga bisa masak bersama, misalkan untuk membuat perjamuan kasih sederhana. Lalu jika masih ada ketidakadilan di tengah keluarga, maka sekarang saatnya berlaku adil. Tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif pada anggota keluarga sendiri, termasuk pada anak. Jangan jadi tidak adil kepada anak ya, karena kita hanya fokus kepada pekerjaan. Tetapi sebaliknya sebagai anak juga jangan gak adil kepada ayah atau ibu kita nih ya, para remaja atau anak-anak yang mendengarkan bersama pada saat ini. Karena kita maunya menuntut mereka memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita enggan melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian pesan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah keluarga yang mau terus mengikut Kristus dan mau bertumbuh di dalamnya sekalipun harus keluar dari zona nyaman. Saya ulangi sekali lagi. Keluarga yang hidup dalam pemulihan adalah keluarga yang mau terus mengikut Kristus dan mau bertumbuh di dalamnya sekalipun harus keluar dari zona nyaman. Mengikut Kristus, Saudara, mengikut Kristus dan hidup di bawah tuntunannya adalah keutamaan keluarga Kristen. Tuhan ingin kita punya komitmen di dalam mengikut Dia. Sekalipun ada banyak tantangan dan tanggung jawab yang kita temui, kita hadapi dan harus kita penuhi. Dan sebagai keluarga yang hidup dalam pemulihan, berarti kita menjadi keluarga yang terbuka pada didikan dan bimbingan Tuhan. Termasuk terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus melalui keaktifan kita di dalam persekutuan serta pelayanan. Maka mari saudara, sedari dini dorong anggota keluarga kita untuk aktif di dalam persekutuan yang diadakan oleh gereja, yang diwadahi sesuai dengan jenjang usia ataupun sesuai dengan minat yang mereka miliki. Juga dorong anggota keluarga kita untuk ikut aktif di dalam karya pelayanan sesuai dengan talenta mereka. Anak-anak, remaja, pemuda, umat dewasa, semuanya dapat memberikan kontribusi. Ketika berpelayanan, bersekutu di tengah gereja, maka di situ pun juga ada pemulihan dan pertumbuhan iman yang nyata. Jadikanlah pelayanan sebagai sebuah gaya hidup keluarga Kristen, sebagai bentuk ucapan syukur karena kita selalu dijamah dan dipulihkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bersedia memberi kehidupan kepada mereka yang mau menerimanya. Setiap orang yang mau menerima kehidupan dari Allah perlu membuka hatinya untuk dipulihkan dari segala kelekatan yang menghambat kita untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama, terlebih kepada anggota keluarga kita sendiri. Maka teruslah menyediakan diri untuk hidup di dalam proses, untuk hidup di dalam pemulihan sebagai proses iman yang berjalan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Jika tidak sekarang, maka kapan lagi waktunya? Selamat menjalani hidup berkeluarga dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus serta juga Roh Kudus, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah hari Minggu ini, Tuhan mengingatkan kami, mengajak kami sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan dan dipulihkan setiap saat. Biarlah kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga mau selalu berkomitmen datang kepada Tuhan. Rindu untuk ditegur, rindu untuk diajarkan menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Suami atau istri saling mengasihi, demikian juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan juga biarlah setiap orang yang ada di tengah keluarga kami juga dapat merasakan cinta kasih yang kami teladani dari Kristus sendiri melalui tutur kata ataupun sikap perilaku kami sehari-hari. Maka tolonglah ya Tuhan setiap keluargamu, berikan kami sebuah komitmen untuk terus-menerus hidup diperbarui oleh firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun berada di masa pemulihan. Lawatlah mereka ya Tuhan, biarlah melalui obat-obatan ataupun perawatan medis dari dokter dapat membantu memulihkan kondisi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kemunduran di dalam pekerjaan atau permasalahan perekonomian, kami juga percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka memberikan keteguhan hati. Untuk setiap kami yang memiliki kerinduan-kerinduan khusus di dalam meneguhkan peran kami di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, masyarakat, atau juga bahkan di gereja, Tuhan juga boleh mendorong kami untuk dapat memantapkan langkah kami. Di dalam setiap tutur kata, sikap hidup kami, semuanya kami rindu untuk mencerminkan kasih Kristus. Berdoa pula ya Tuhan untuk Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah, sertailah kami senantiasa di dalam mewartakan cinta kasih Kristus dan juga di dalam menghimpun persekutuan. Di tengah masa pandemi ini, melalui ibadah yang kami lakukan baik secara online ataupun secara onsite namun terbatas, umat tetap dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat tetap saling menguatkan bersama dengan sesamanya. Kami juga memohon kiranya Tuhan menolong, memberkati pendeta, calon pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, setiap aktivis, para pelayan, dan juga setiap anggota jemaat maupun simpatisan yang memberikan dirinya di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja. Biarlah Tuhan tolong kami senantiasa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berikan hikmat senantiasa bagi pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Biarlah mereka dapat melakukan tugas serta tanggung jawab mereka dengan baik, khususnya di dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Bila Tuhan juga boleh berikan kekuatan, Tuhan menolong dokter, tenaga medis, para perawat yang merawat para pasien yang masih terjangkit juga kiranya boleh Engkau pulihkan. Biarlah cinta kasih Kristus, damai sejahtera dan keadilan dapat hadir di tengah bumi Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami dasarkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Syukur padamu ya
Mari kita satu dalam doa. Tuhan sumber karunia, dengan sukacita kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, agar dapat digunakan sebagai sarana pewartaan kasih-Mu di tengah dunia. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala suka duka yang kami alami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa beserta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah minggu telah selesai. Tetapi marilah kita bersemangat di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajak anggota keluarga kita hidup di dalam pemulihan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan sinari kita dengan wajah-Nya, dan beri kita kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Di mana